Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak akan bisa bercerita simbolik seperti jualan kacang. Ya. Ini keuntungannya apa, intinya apa. Saya perlu memberi konteks dulu kenapa ada simbolik. Karena ini tidak dengan mudah dilateralkan seperti itu. Karena pertama kali ketika saya dengar revolusi mental, itu saya yang pertama kali ngomong sama Pak Pratik bahwa saya tidak setuju. Karena saya tidak percaya saya ngomong sama beliau begini, Pak, tunjukkan dalam sejarah dunia terjadi revolusi mental tanpa terjadi dahului oleh keadaan darurat yang dipahami oleh semua manusianya. Ada bom ada gempa, COVID, black plague, itu pahami baru terjadi revolusi. Kalau tidak ada itu namanya evolusi, Pak. Evolusi berubahnya secara lambat, kalau revolusi berubah secara cepat. Tapi secara ideas memang dibutuhkan revolusi mental itu. Karena keadaan modern ini pergerakannya amat sangat cepat. Dan kalau kita ngomong revolusi mental, apakah kita punya definisi yang tajam tentang mental itu apa sih sebenarnya? Gimana kalau kita tidak punya definisi yang jelas tentang mental? Saya cari di KBBI, kita cari di mana-mana definisi mental. Cek, definisi mental itu tidak begitu jelas juga gimana. Gimana kita bisa merevolusi sesuatu yang kita sendiri tidak paham. Kan gitu. Oke. Kemudian kita punya beberapa, bukan hanya kita ya, dunia ketika terjadi internet masuk itu seperti hampir semua teknologi di dunia itu butuh sekitar waktu. Kalau pesawat butuh 25 tahun, ketika internet butuh sekitar 10 tahun untuk mengalami Cambrian explosion-nya dan kelihatan efeknya di masyarakatnya. Dan itu ketika yang bikin like pertama dari Google itu membayangkan like itu gunanya untuk membagi kebahagiaan. Tidak diketahui bahwa impact-nya kemudian justru menjadi meningkatkan indeks narsistik, menjadi lomba senang-senangan popularitas dan seterusnya lah. Yang ini membuat mentalnya berubah. Oke, kita harus nge-track lagi. Mental nih apa nih kok bisa ngomong mentalnya berubah? Kita selalu mendefinisikan mental sebagai efek implisit, tapi tidak pernah didefinisikan sebagai eksplisit apa sih mental itu. Nah kemudian saya kan harus memulainya dari situ. Sebelum ngomong simbolik ya, agar kita tahu ntar simbolik seperti apa. Mental adalah fondasi sebelum keberadaan yang namanya diri. Ketika ada identiti diri, di bawahnya ada sesuatu yang namanya mental tersebut. Ini kalau nggak ada mental ini nggak akan ada diri di atasnya. Itu di Jawa ada yang namanya konsep dengan katuranggan. Belum tahu orangnya kita udah tahu ini katurangganya seperti kuda ini, katurangganya seperti macan ini. Berarti mentalnya seperti macan, seperti kuda. Sebelum ada identiti dirinya itu siapa kan gitu. Nah jadi dan kalau kita ngomong itu adalah fondasi dari identiti, berarti itu tidak bisa di-approach hanya dengan keilmuan saja. Karena kita lihat faktanya, anak kecil itu diomongin jangan bohong, tapi ngelihat orang tuanya bohong setiap hari, dia akan lebih memilih replikasi bohong daripada tidak berbohong. Artinya pembentukan mental tidak hanya pada kognitif, tapi juga pada perilaku. Dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa gini, tidak mungkin ada orang akan berubah mentalnya kalau dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tepuk tangan itu keren banget quote-nya itu. Ini mungkin justru anehnya bisa dilihat ini dari buku Patah Hati ini. Karena orang ini bisa jadi lagu ini. Karena orang yang mentalnya paling cepat berubah itu yang merasakan sakitnya patah hati. Betul. Kalau orang lagi patah hati diajak olahraga pasti mau. Diajak daki gunung mau. Kenapa? Karena semua hal lebih baik daripada menderita patah hati kan. Jadi orang hanya akan, sebenarnya mayoritas orang hanya akan berlaku pada lingkungannya itu. Lingkungannya dia membutuhkan dirinya. Kan tadi fondasinya adalah mental. Dirinya butuh dilihat seperti apa oleh orang lain. Ketika tolak ukur dalam lingkungannya adalah popularitas, dia akan merubah diri dan mentalnya sedemikian rupa demi mendapatkan konformitas dari orang lain tersebut. Kebetulan ruang cyber memberikan cara untuk konformiti satu sama lain dengan like tersebut, dengan preference tersebut. Dan kita tahu sendiri, dari statistik IQ, mohon maaf misalnya statistik di populasi, itu PhD, itu rata-rata IQ-nya di 124, which is sekitar 9-8% dari populasi paling atas.
Begitu itu bisa disebut sebagai pionirnya. Kemudian followernya 80% dan 10%-nya yang paling bawah itu yang disantuni lah dalam tanda petik itu. Nah, kestabilan distribusi ini pada populasi dari dulu sampai sekarang itu sama. Kita nggak ngomong sekarang anak-anak jadi lebih narsistik, nggak. Kita nggak ngomong anak-anak sekarang jadi lebih busuk, lebih buruk. Mohon maaf, R sama S pendek soalnya, dekat soalnya. Lebih buruk. Saya nggak ngomong lebih buruk. Cuman semua teknologi pasti mengamplifikasi porsi populasi tertentu. Misalnya teknologi mekanisme korpus, mekanisme skopus, mekanisme jurnal itu mengamplifikasi orang-orang yang pandai dan punya kontribusi dalam keilmuan, sehingga yang naik adalah orang-orang yang pandai. Kebetulan teknologi cyber ini dibuat oleh orang yang pengen penggunanya paling banyak. Jadi yang diamplifikasi adalah porsi yang tidak begitu pandai. Which is nggak apa-apa juga. Kalau kamu wajahnya oke, cantik, ganteng, seksi, main Instagram, banyak followernya. Kalau kamu nggak punya modal itu, mau gendeng sedikit, main TikTok, banyak yang nonton juga. Kamu nggak berani gendeng juga. Oke, saya tak ngomong provokatif, mainnya di Twitter. Tapi kalau untuk anak-anak saya pengen pinter ya, mainnya di mana? Pasti mau bilang simbolik. Enggak, saya nggak ngomong gitu loh. Loh, kalau kita nggak punya jawaban terhadap pertanyaan itu, bukankah langkah berikutnya adalah perlu dijawab? Iya. Nah, saya nggak ngomong bahwa simbolik adalah kumpulan orang pengen pandai. Harapan saya, mari kita bikin wadah untuk porsi masyarakat yang mungkin hanya sedikit. Tapi ini yang akan membuat progres di society. Bukan orang yang pinter joget, tapi orang yang bisa memecahkan masalah. Kalau porsi populasi yang 10% di masyarakat ini tidak didedei, bahasa Indonesianya apa didedei? Tidak diperam beneran, tidak diberi perlindungan ini, dia akan punah, dia tidak akan mengalami depan sama yang followernya 100.000, tidak akan pede dia kemudian. Sehingga lahirlah generasi strawberry. Apa itu, Mas? Anak teman-teman tahu ya generasi strawberry. Ini generasi ya sekitar Z akhir-akhir ini yang dipencet sedikit gini mau bunuh diri pengennya. Loh ini enggak, ini di mana-mana di dunia ini. Di UGM juga punya kasus seperti ini. Kita tahu sendiri dan itu presentasinya tidak sedikit. Tapi itu bukan anomali itu. Kalau kita 1, 2 itu kita bisa ngomong anomali. Kita sudah beberapa kali melakukan penelitian psikologis dalam tanda petik terhadap siswa-siswa universitas. Ini masalah serius ini. Ini enggak main-main ini. Ini tidak hanya teknologi baru yang membuat kita benar-benar harus berpikir secara fundamental. Karena saya melihatnya begini. Mohon maaf saya agak panjang ini. Karena yang mental yang harus diubah pertama adalah lapar sama dengan tidak bisa berpikir. Itu harus diubah dulu. Lapar tetap bisa mikir. Lapar tetap semangat. Tetap semangat, lapar. Teknologi komunikasi itu selalu punya implikasi yang luar biasa besar di society. Karena hidup manusia itu cuma ada di 2 alam. Satu alam yang diatur oleh semesta, hukum alam. Satu alam di pikiran yang diatur oleh kepalanya sendiri. Kita hidup di tengah-tengah itu. Kita hidup di dunia tapi pakai hukum yang dibuat oleh manusia. Kan di tengah-tengah situ. Dan semua yang di tengah-tengah situ pasti mengalami komunikasi tergantung dari alat komunikasi yang disediakan oleh teknologinya. Internet aja bikin kayak gini. Kita sudah kemasukan AI ini. AI itu bukan kemampuannya untuk bisa nulis seperti itu. Fundamentalnya dia sudah bisa mengubah dia sudah bisa memisah antara communication dan brain capability ini. Ini belum pernah ada di peradaban sebelumnya dan ini impact-nya akan mengerikan. Simbolik saya bisa ngomong ini sekarang, kalau kemarin sebelum OpenAI keluar, saya baru ngomong simbolik paling depan. Kalau sekarang simbolik harus ngejer nih. Ini AI gila ini sekarang soalnya. Kita harus beradaptasi terhadap keadaan yang baru. Simbolik belum bisa di-download, simbolik belum, hanya mungkin bisa diakses versi betanya lewat website saat ini. Tapi pemakaian simbolik yang efektif, saya waktu itu mikir gimana ya bisa ngajari teman-teman metodologi Zettelkasten dan seterusnya. Karena memang kalau didefinisikan saya termasuk generalis, saya nggak tahu bidang apa. Saya kalau senang ya saya kejar gitu, saya pelajari, bukunya terbuka kok gitu. Kategorisasi lebih baik kategorikan
kategorikan saya sebagai Gus yang gagal gitu aja, itu sudah merangkum semua aspek dari diri saya. Atau berhasil untuk semuanya ya. Nah, simbolik mencoba menjawab itu. Kita tidak akan mengubah orang karena pasti dalam society pasti ada yang buruk, pasti ada yang baik. Kita hanya jangan sampai yang baik tergerus oleh mayoritas yang tidak baik. Kita memberi safe haven dulu lah untuk adik-adik teman-teman yang pengen mengembangkan aspek akalnya di cyberspace. Karena targetnya itu beberapa perbedaan akan menjadi turunannya. Perbedaan cara penilaian, ada asymmetric voting, ada pseudonym dan seterusnya. Itu demi untuk membuat dengan interaksi, dengan sebuah rule of the game tertentu, mentalnya akan berubah. Mentalnya akan punya akan adjusting sendiri. Kalau mbaknya punya teman musisi, itu misalnya ada tipikal kok, mentalnya drummer itu pasti on point. Kenapa? Karena kerjanya harus megang tempo, dia harus menyesuaikan dengan itu. Mentalnya vokalis itu biasanya playboy, kecuali saya. Ya karena di depan dan seterusnya. Itu ada stereotip mental berdasarkan instrumen yang dia mainkan. Ini menunjukkan bahwa memang perilaku yang dialami sehari-hari akan berpengaruh pada mentalnya. Kalau sekarang kita hidup pada Twitter yang naik turunnya berdasarkan berapa popularitas, berapa followermu, jangan kaget kalau generasi muda kita melakukan segala hal termasuk memperkosa mentalnya sendiri demi mendapatkan banyak follower. Apakah kita berani mengubah itu bersama-sama? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untukmu dan baik untuk orang banyak, itu namanya gotong royong. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untukmu, buruk untuk orang banyak, itu namanya bandit. Kalau kamu melakukan sesuatu buruk untuk dirimu, baik untuk orang lain, orang banyak, itu namanya kamu tidak berdaya. Kalau kamu melakukan sesuatu buruk untuk dirimu dan buruk untuk orang banyak, itu namanya orang bodoh. Jadi lawannya dari gotong royong diametrically itu adalah orang bodoh. Kalau Y-nya bandit, X-nya itu tidak berdaya. Jadi orang yang berdaya dan tidak bandit itu adalah orang yang melakukan gotong royong. Jelas ya pertanyaan. Iso ono pokoknya jawabannya, tenang aja. Jawaban Mas Abrang ini mengingatkan saya pada seseorang ya. Nadanya, caranya ngeles, caranya. Ngeles. Ada yang ingat seseorang nggak Mas ini kira-kira? Itu tadi yang saya katakan ada namanya bukunya The Law of Stupidity. Enggak, aku ingatnya Cak Nono. Betulan Mbak, tadi yang saya katakan itu bukan ngarang ataupun ngeles. Itu teori formal dari buku, saya namanya lupa John Deacon, kok John Deacon itu basisnya Queen, John D siapa lupa namanya. Itu teori of stupidity. Stupid, pinter, tak berdaya. Ya, teori kebodohan orang Jerman itu yang nulis. Ini tadi yang saya pakai untuk menjawab gotong royong ini tadi. Kan nyambung juga soalnya. Mas, tadi tentang bagaimana ngajari anak-anak, ngajari guru-guru SMK tentang digital. Sudah saya katakan dari dulu. Ini analisis, saya nyambung sekalian tadi nyenggol. Saya analisisnya tidak berhenti pada sosiologi ya. Saya kadang masuk ke psikologi dan sampai neurologi juga. Kita nggak mungkin nyuruh orang kalau orang nggak mau bergerak, Mas. Kita nggak akan bisa mengubah orang ketika orangnya sendiri tidak mau berubah. Jadi gimana untuk orang berubah? Pertama nomor satu, dia tahu bahwa tempatnya itu tidak enak. Tanpa ada keresahan, tidak akan ada perubahan. Tapi keresahan berhenti pada keresahan, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah keresahan harus ada coalescence. Ini Weber ya, kalau nggak salah. Frameworknya Weber. Setelah keresahan, emergence, itu ada coalescence, pemadatan. Didefinisikan nih, keresahannya kenapa nih, musuhnya siapa, halangannya apa, dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman SMK, kalau nggak mau nggak akan bisa Mas sampean dorong. Orang disuruh baik itu sejak zaman Nabi Adam ya, kalau nggak mau ya nggak mau gitu aja. Ya udah, ya yang penting nggak ganggu society kan gitu aja. Kamu mau ngapain terserah lah.
Yang sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman kok. Kalau Anda nggak bisa sama orang tuanya ya sama anaknya, misalnya gitu. Dan Anda jangan minta tolong sama universitas untuk nyariin pekerjaan. Wong lulusan universitas itu 86% bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Ini problem sistemik, ini bukan problem. Dan saya nggak ngomong nyalain, dan saya nggak setuju ya nyalain universitas gimana ini. No, ini our problem. Masalah kita bersama. Dan saya ikut serta juga. Kalau saya cuma ngomong aja komplain nggak ngasih hipotesis solusi atau gimana, ini ya saya jadi bagian dari masalah juga kan gitu. Mari kita ngelihatnya kalibernya lebih tinggi dah. Bukan me versus you, universitas musuh mahasiswa, enggak. Mahasiswa, universitas, negara, musuhnya masalah. Mari kita mulai mikirnya kaliber seperti itu. Jadi ayo kita pecahin bersama. Masalah Anda tidak hanya masalah yang Anda hadapi, ini masalah hampir semua orang, Mas. Ini mix and match-nya kita link and match-nya kita ini setengah mati. Setengah mati susahnya Indonesia. Kita nggak punya data juga yang lengkap, Mas. Kok data link and match? Saya terusin nggak ya? Ayo. Syarat untuk bisa melakukan keputusan yang benar, itu data yang benar. Kalau nggak ada data yang benar, kita nggak bisa ngambil keputusan yang benar dan nge-track apakah keputusan kita menghasilkan implikasi positif. Lah kita langkah pertama aja belum. Mohon maaf di Indonesia, ya, data kita silang sengkarut, jumlah planet kayak penduduk kayak apa kayak whatever kayak, mohon maaf lah. Saya nggak ngomong ini masalah negara, ini masalah kita. Kalau kita sadari bersama, ayo kita bisa nyumbang ide apa. Karena in the end kita tetap satu tim yang namanya Indonesia. Cerita kecil kita itu kancil nyolong timun. Di mana kancil itu nyolong timun itu ajaran dari kecil itu. Kancil itu idola kita, nyolong timun. Saya pernah ketika di Kanada awal-awal itu ada artikel di internet yang bukanya masih pakai Netscape Navigator. Zaman itu masih pakai Internet Explorer. Ada tulisan gini, 50 ciri orang Indonesia, 50 ciri orang Meksiko, 50 ciri orang Argentina, yang nulis orang Amerika. Ketika mereka punya teman, mereka punya stereotipnya. Dan stereotipnya Indonesia, itu saya membaca tuh ngakak-ngakak dan ya bener ya gak salah gitu, ada beberapa yang saya ingat. Orang Indonesia itu paling seneng kalau naik bis gak bayar dan bangga dia kalau bisa gak bayar. Cari cara gimana caranya bisa meloncatin sistem. Jadi orang Indonesia itu punya naluri memang pengen meloncatin sistem. Jalan cepat meloncatin sistem itu nalurinya di situ. Saya punya temen ngajarin piano, guru piano, laris gara-gara dia ngomong saya nggak pakai cara orang, saya cara cepat. Tinggal gini aja, nggak usah pakai cara yang lama, tak kasih cara curang, hanya orang kita yang tahu. Gitu banyak cara yang ngaji juga ada kan, cara cepat ngaji. Baca Al-Quran. Jadi kalau pemerintah itu pengen memberi, misalnya pengen memberi pagar sebanyak mungkin untuk orang Indonesia, ya Allah pasti akan diloncati. Mohon maaf. Anda khawatir dengan akun anonim. Saya punya teman yang punya 1.500 akun? Enggak, SIM card. Masing-masing SIM card punya 10 akun, mau ngapain kamu? Dia bikin trending topik sendirian bisa. Anda cari yang namanya Click Factory. Itu satu PC berhubungan dengan 200 HP. 2000 HP. Itu mah buzzer kali, Mas. Iya. Click Factory itu kalau buzzer, mau pakai buzzernya siapa misalnya gitu. Di Indonesia buzzer itu saya tahu pertama kali yang bikin siapa, yang nyewa siapa saya tahu pertama kali siapa. Itu memang orang Indonesia. Twitter dapat ide jualan follower itu dari Indonesia. Iya. Luar biasa Indonesia ini. Karena orang Indonesia tak jual 100.000 tak kasih 100 follower. Itu ketika ada Twitter bisnis, orang Twitter datang ke Indonesia. Yang pertama kali dia kaget, itu kan di tengah jalan ada orang jualan patung kuda di perempatan lampu merah. Ini lampu merah berhentinya 1 menit jualannya patung kuda. Ini kan nggak masuk akal. Harusnya jualannya yang murah, tisu, kebutuhan yang gampang hilang, yang
gampang dicari. Terus dia nanya, turun dia. Emang ada yang laku? Laku Pak, minimal sehari berapa? Ya 2-3 dapatnya 200.000. Ini orang Indonesia agak gendeng ini emang ya. Oke ya. Dia mulai tertarik dari itu. Ketika konferensi di Twitter, pengguna Twitter saat itu yang di Indonesia, saya nomor 80 pengguna Twitter di Indonesia yang sekarang sudah saya bunuh dan diambil orang akunnya, nggak tahu. Itu dia ngomong, ini loh cara menggunakan Twitter untuk bisnis. Dia bisa dapat duit dengan Twitter. Dia ngajarin ketika Twitter bisnis baru aja keluar. Orang Indonesia gini, saya udah dapat duit lewat Twitter. Gimana caranya? Jualan follower. Gimana jualan follower tuh? Dia ceritalah. Saya kasih 100.000, saya ngasih 1.000 follower. Lah dari mana? Ya saya tinggal bikin akun banyak tuh kan nggak apa-apa. Ya nggak salah. Itu bukan peraturan tertulis, itu etika. Dan orang Indonesia paling tidak pinter ngikuti etika. Asal nggak kelihatan aja. Dan tidak ada menurut saya di dunia, sejarah di dunia yang sistem bisa bertahan lama karena bersandar pada etika. Paling gampang lah di jalan itu dikasih garis tengah, itu menunjukkan bahwa kita punya etika, jangan melewati garis tengah, ya kan? Kalau semua kita mengikuti etika nggak perlu ada tahu. Karena nggak bisa pakai garis, makanya dikasih barrier fisik agar tidak melewati. Means orang Indonesia itu tidak bisa dikasih undang-undang. Udah kamu kasih undang-undang 1.000, dia akan punya 1.005 cara untuk meloncatinya. Uteke koyo ngono kok. Itu, tapi itu gini juga, itu modal yang sama untuk positif dan modal sama untuk negatif. Negatifnya kalau dia sudah merasa dihalangi. Positifnya kalau dia mencari cara hal-hal yang ngulik. Orang Indonesia itu nguliknya luar biasa loh. Mohon maaf saya agak melebar sedikit. Mau buka ya, nanti bisa diundur adanya sebentar. Itu cara salah satu ngakali azan. Enggak, saya enggak pengen bahwa kalimat saya itu artinya Indonesia selalu negatif. Otak kreatif itu bisa banyak gunanya. Untuk inovasi, bisa juga untuk ngakali undang-undang. Tapi saya cuma pengen ngomong gini loh sama stakeholder. Maksudnya orang-orang yang punya kontrol terhadap orang banyak. Untuk social engineering di Indonesia, cara membuat peraturan adalah cara termalas untuk social engineering. Karena dan itu tidak akan pernah berjalan di Indonesia. Karena semua peraturan pasti ada jalan meloncatinya. Harus ada lipatan logika 2-3 kali untuk saling ngakali antara yang bikin peraturan sama yang mau diakali. Itu orang Indonesia kayak gitu tuh. Kalau mau lihat sejarah Indonesia dari Ken Arok sampai sekarang semua kayak gitu tuh. Lempar-lemparan lempar-lemparan trik dalam tanda petik lah. Itu menyenangkannya dari orang Indonesia. Makanya kalau nggak usah keluar negeri, nggak bisa gini-gini. Di Indonesia yang paling seru, kita saling trik satu sama lain yang outputnya harapannya adalah kebaikan bersama. Karena kita masih punya gotong royong. Ayo kita trik satu sama lain lewat gotong royong. Daripada perang ribut, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling buruk, ayo perang ilmu. Siapa yang paling banyak bagi ilmu satu sama lain. Harapannya itu dengan gotong royong ilmu. Matur nuwun.